Bapak Sulistiawan dan keluarga atas ayahanda tercinta almarhum Bapak Sudanta bin Sahalim. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para guru, para ustadz, para kiai, bil khusus rombongan dari Masjid Jami Al-Mujahidin, Ustadz Ahmad Mahfud, bil khusus Bapak Ustadz Sulistiawan selaku yang hajat, yang sama-sama kita hormati juga Wan Haji Hotib selaku tak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Kita hormati juga Bapak Ketua RT 011 sekaligus Ketua Yayasan Nurul Mujahidin bersama warga dan keluarganya. Semoga Allah senantiasa juga memberikan kesehatan dan istiqomah. Rombongan dari Musola Al-Amin, Nurul Amin ya Pak? Nurul Amin, Bapak Haji Oman Hate, Ustadz Nana dan seluruhnya juga tidak disebutkan satu demi satu. Ustadz Kamaluddin juga guru kami, serta semua jamaah yang hadir di acara malam pertama takziah bagi Bapak Sulistiawan sekeluarga atas almarhum Bapak Sudanta bin Sahalim. Ini merupakan malam pertama dari tiga malam yang direncanakan. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita dapat menghadiri acara ini, majelis doa bagi saudara kita yang baru saja dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan doa semoga arwah almarhum Bapak Sudanta bin Sahalim Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya merupakan raudhah ataupun taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hadir ini merupakan teguran dan pelajaran buat kita bahwa kelak suatu saat entah kapan kita pun akan mengalami hal yang sama, sehingga insya Allah akan lebih mengintrospeksi diri kita supaya bisa lebih baik lagi, dan semoga kita yang hadir termasuk orang-orang yang kelak di akhir dunia merupakan orang-orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, suri tauladan yang baik yang dihadirkan ke dunia dalam rangka memperbaiki akhlak dan adab manusia, termasuk kita hari ini. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan malam ini ada beberapa mata acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti akan ada sambutan dari Bapak Sulistiawan. Beliau selaku salah satu putra daripada almarhum, dan beliau juga termasuk salah satu anggota dari Yayasan Nurul Mujahidin. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan Yasin. Kita mintakan Al-Ustadz Mahfud untuk dapat memimpin. Selanjutnya pembacaan tahlil, kita mintakan dari keluarga besar Nurul Amin, kita mintakan Bapak Haji Oman untuk bisa memimpin tahlil, dan doa insya Allah guru kita Ustadz Kamaluddin Ali. Dan di penghujung acara insya Allah akan hadir guru kita Kiai Haji Abdullah Hasani yang kita tempatkan pada ceramah agama. Jadi kita akan menerima ilmu dari beliau dan sebentar lagi akan tiba di tengah-tengah kita. Untuk tertibnya, mari sama-sama kita awali acara malam hari ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terutama yang sama-sama kami hormati para kiai, para guru, wabil khusus
dari Musola Nurul Amin, Wan Ajoman, Bapak Haji Solihin, Pak Haji Nana, dan seluruh jamaah Musola Nurul Amin, serta Pak RT, Pak RT Watroji, Paku RT, Ketua RT 11, serta Wan Haji Khotib, Dewan Pembina, pengurus yayasan Bapak Manandika, dan jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, serta para jamaah sekalian. Alhamdulillah, kami dari pihak keluarga Ayahanda, almarhum Ayahanda Pak Sudanta yang merupakan ayah kami yang telah meninggal kemarin. Hari ini hari pertama, kami atas nama keluarga yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah meluangkan waktu untuk bisa mendoakan ayahanda kami. Semoga ayahanda kami diampunkan oleh Allah, dilapangkan kuburnya, dan semoga kami sekeluarga dan bapak sekalian bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, atas nama keluarga ayahanda Bapak Sudanta bin Sahali, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan waktu ayah kami masih hidup, dan sekali lagi juga kami mohon maaf apabila acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas support, dukungan, doa bapak-bapak sekalian yang sudah bisa hadir pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan acara ini insya Allah akan sampai malam ketiga. Lebih kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala'il a'lam. Para guru yang saya muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para sepuh yang saya hormati, yang saya ta'zimi, seluruh pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin, seluruh pengurus Yayasan Nurul Mujahidin, jamaah Masjid Al-Mujahidin dan Musola Nurul Amin, orang tua kita Bapak Haji Khotib, orang tua kita Bapak Haji Oman, Haji Solihin, Sultan Mukarram Ustaz Haji Kamaluddin, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, keluarga besar almarhum Bapak Sudanta bin Sahali, Akhirul Karim Ustaz Solistiawan beserta istri dan keluarga yang saya hormati. Satu saat ada orang dianggap sudah meninggal dunia. Ketika dia dianggap sudah meninggal dunia, dipanggillah keluarganya, saudaranya, tetangganya, guru-gurunya dipanggilin untuk memastikan tentang kematiannya. Begitu sudah dianggap dia meninggal dunia, mulailah diumumkan di berbagai masjid dan musola. Kedengaranlah tuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Kita tuh dengarnya innalillahi doang, giliran namanya ke bawah angin. Bener ya? Sayup-sayup innalillahi beneran.
siapa tadi ya gitu. Aku bilang dijual nggak doang. Diumumkan di masjid-masjid, di musola-musola. Mulailah orang berduyun-duyun datang untuk takziah, untuk ikut mendoakan almarhum. Ketika sudah orang mulai takziah, dipersiapkan untuk kemudian dimandikan, dikafani, disolatkan. Ini orang yang dianggap meninggal dunia, dia tahu siapa yang mengumumkan tentang kematian. Dia tahu siapa yang hadir ke rumahnya untuk takziah. Dia tahu siapa yang memandikannya. Dia tahu siapa yang mengkafaninya, bahkan mensolatkannya. Dan dia juga tahu siapa-siapa mereka yang ikut ke pemakaman mengantarkan jenazahnya. Ini cerita benar Pak sebetulnya. Karena saya diceritakan langsung oleh orang yang mengalami ini. Begitu dia dianggap meninggal dunia, diantarkanlah kemudian ke pemakaman, ke kuburan. Sampai dikubur dia heran karena dia sudah disambut dari orang-orang yang berbagai macam bentuknya. Ada yang gemuk-gemuk, ada yang kurus-kurus, ada yang jangkung, ada yang pendek, ada yang matanya cekung, ada yang bel, ada yang rebek, ada yang pesek, bahkan ada yang ngesot dan jalan tertatih-tatih demi menerima kedatangan jenazah baru. Ia bertanya siapa mereka ini, ada yang gemuk, ada yang kurus, bahkan ada yang jalan ngesot, jalan tertatih-tatih. Layaknya gubernur datang ke kampung kita nih, kan banyak yang nyambut tuh, macam-macam yang nyambut. Dia kemudian bertanya siapa mereka ini, kok ada yang gemuk, ada yang kurus. Dia dikasih tahu, yang gemuk-gemuk ini orang-orang yang beruntung. Sementara orang-orang yang kurus-kurus, bahkan jalan tertatih-tatih ngesot, adalah orang-orang yang kurang beruntung. Beruntung dari mana? Beruntung karena anak-anaknya, ahli keluarganya, saudara-saudaranya, kerabatnya, tetangganya, saudara-saudaranya masih kirim Fatihah, masih baca Yasin, masih bikin tahlil, masih sodakonya pahalanya untuk mereka orang-orang yang sudah pulang ke rahmatullah. Sementara yang kurus-kurus nasibnya adalah kurang beruntung karena bisa jadi anaknya, ahli keluarganya, keturunannya, saudara-saudaranya sudah tidak lagi ngirimin Fatihah buat mereka. Mengapa kurus? Dia hanya mendapatkan bagian sedikit. Alhamdulillah saya dapat dikit kiriman. Dari mana? Dari Masjid Jami Al-Mujahidin. Kapan? Setiap hari Jumat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum. Masih untung Pak jadi umat Nabi Muhammad. Masih untung jadi umat Nabi Muhammad. Setiap Jumat tuh khotib angkat tangan yang mengaminkan ratusan. Maka malam ini almarhum dari kemarin meninggal dunianya, mudah-mudahan doa-doa kita dijawab oleh Allah. Amin. Sehingga almarhum diampuni dosanya, bahkan diringankan alam kuburnya. Kuburnya menjadi roboh min riyadil. Ada yang nanya,
Kalau beliau sudah almarhum malam ini, itu ruhnya kemana? Ruhnya kemana? Kubur itu disebut dengan alam barzah, memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Berarti udah sampai di akhirat loh? Belum. Pembatas, pemisah antara dunia dan akhirat. Ketika seorang amaliyahnya bagus, soleh dia di dunia, ketika itu dicabut ruhnya begitu mudahnya, seperti mengambil rambut dari tepung. Tidak sekedar itu, diambil seperti itu dari tepung, kemudian disiapkan oleh para malaikat, dibungkus dengan kafan, bahkan diberikan minyak wangi oleh para malaikat, diangkat keliling, diterima oleh Allah, kemudian dikembalikan lagi ke alam barzakh. Makanya kadang-kadang lagi dimandiin, dia enak banget itu, wangi banget ya. Kok dia wangi banget ya? Itu salah satunya, Pak, ditunjukkan oleh Allah. Ada orang ketika di dunianya kurang soleh, kurang taat sama agama, begitu meninggal dunia, dia di ICU bisa 3 hari, bisa sebulan, bisa 2 minggu. Itu keluarnya roh begitu susah, seperti susahnya daging kambing yang sudah basah, yang sudah ada di besi. Kita nyabutnya gimana itu? Seperti itu bahannya. Disiapkan kain kapan, tapi kain kapan berbau busuk. Dibawa keliling, ditolak, kembalikan ke makam. Disitulah kemudian datang pertanyaan munkar dan nakir. Makanya kemarin guru kita, Ki Abdul Hai, udah jelasin tuh. Kalau di situ sudah aman, fama ba'dau aisar. Kalau sudah di alam barzakh aman posisinya, maka kesono udah gampang aja. Tapi kalau di alam barzakh sulit, maka kesono juga bisa lebih sulit. Maka kuncinya di alam barzakh ini. Makanya kuburan itu imma radhah mulia di jannah, imma khufrah min khufaratin, bisa jadi jurang api neraka, bisa jadi dia taman surga. Saya mau ambil gambaran satu hal. Betapa pentingnya kita kumpul, betapa pentingnya kita ngaji. Kita lihat, semakin banyak kita ngaji, semakin banyak kita menumbuhkan rasa cinta kita pada agama. Semakin banyak kita ngaji, semakin banyak kita kemudian dewasa dalam berpikir bahwa ada kepentingan di dunia, ada juga kepentingan nanti di akhirat yang akan kita bawa menuju Allah. Sehingga kita pun pola hidupnya, kalau saya nanti gitu, meninggalkan alam dunia menuju alam barzakh, menghadap Allah, apa yang saya bawa. Kita tadi sudah sampaikan itu di masjid. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Bertakwalah engkau pada Allah, karena takwa kepada Allah adalah bekal terbaik. Bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah. Makanya tidak bisa dipungkiri, Pak. Tidak bisa dipungkiri oleh kita. Kematian ini nasihat buat kita. Fa'tabiru ya ulil absar, ambil gambaran, ambil pelajaran. Malam ini orang tua kita sudah lebih dahulu. Kita sekarang mikir nih, malam ini kira-kira beliau lagi ngapain?
Makanya butuhlah ada orang bertanya, ngapain mesti ditahlilin orang? Masukin surga aja. Al-insan makhlul khata wa nisyan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, mempunyai naluri keberagaman yang tinggi, patuh kepada Allah. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajisani. Tinggal tergantung bapaknya, emaknya. Mau jadikan dia Yahudikan, Nasranikan, Majusikan, atau ikut kepada agama bapaknya, Islam. Ini yang disebut kemudian faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi. Tadinya kita itu adalah makhluk yang taat beragama. Kok bisa menjauh dari agama? Bisa jadi kurang pelajaran dari orang tua kita. Bisa jadi kurang pendidikan dari orang tua kita terkait dengan masalah agama. Padahal ujung-ujungnya nanti orang tua harapannya adalah dari anak yang mereka punya agama, punya pendidikan dan agama yang kuat. Itulah yang disebut dengan anak yang soleh. Makanya 3 hal nih, kalau ini saya sampai dikit aja. 3 hal. Ketika bapak kita sudah meninggal dunia, Rasulis, ketika bapak kita sudah meninggal dunia, ibu kita sudah meninggal dunia, 3 hal yang mesti diperhatikan. 1, Allah tu'duhuma. Jangan bapak kita itu udah di alam barzah kita sakiti. Dengan apa? Bisui amalikum. Jangan sakitin bapak kita di alam barzah. Bisui amalikum, dengan perbuatan-perbuatan buruk kita di dunia. Perbuatan-perbuatan buruk kita di dunia sama dengan kita sedang menyakiti ayah ibu kita di alam barzahnya. Bapak kita sudah bawa beban menghadap Allah, ibu kita sudah bawa beban menghadap Allah. Makanya butuh doa. Jangan ditambahin sama kita beban itu. Orang tua terangkat derajatnya bisa gara-gara anak, ya. Orang tua juga jatuh derajatnya gara-gara anak. Masih hidup aja bisa begitu. Tahu-tahu Mahfud dah, contohnya dah, gampangnya dah. Soal Mahfud tahu-tahu dipanggil polisi, soal jaga kasa, timbul. Ngapain? Anak yang mabok. Anaknya yang mabok, bapaknya dipanggil. Anaknya yang tawuran, bapaknya dipanggil. Itu anak yang jatuh martabat bapaknya. Oh, siapa itu yang juara MTQ tingkat nasional? Oh, itu alhamdulillah anak ujung Gandaria ujung. Siapa? Anaknya Sul Hasan. Bapaknya kan suaranya enak tuh. Anaknya ngikut enak. Juara tuh. Alhamdulillah kalau diambil mantu. Terangkat derajat. Siapa itu anak soleh banget? Belum Zohor udah ke masjid, belum asar udah ke masjid, belum maghrib udah ke masjid, belum subuh udah apa? Udah muter-muter tasbih. Soleh tuh anak. Keangkat derajatnya, termasuk hidup itu. Kalau di warga bagus, Pak RT terangkat derajatnya. Ada mabok, angkat mana tuh? Anaknya Pak RT Makroji, kan gak enak. Nanti katanya. Ulang. Siapa tuh menang pertandingan bulu tangkis? Pak RT Makroji itu. Kan begitu, terangkat derajat gara-gara anak kita, gara saudara kita. Orang tua kita begitu. Jangan sakiti bapak kita, ibu kita di alam barzahnya dengan perbuatan buruk kita di dunia. Perbuatan buruk kita di dunia sama dengan kita nyakitin orang tua kita. Padahal orang tua kita sudah bawa beban. Ketika dia bawa beban, yang dibutuhin sama kita doa. Makanya kita tahlilan. Apa isi tahlil? Allahumma lahu warhamhu. Apa itu? Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'nahu minal Qur'an. Allahumma taqabbal wa ausil. Ya Allah terima, sampaikan
Apa yang saya baca ya Allah sampaikan. Bukan Yasin yang disampaikan. Pahala bacaan. Jadi begini, saya ngomong nih. Alhamdulillah berkat orang tua, saya bisa pergi haji. Sebetulnya bukan berkah orang tua. Berkah itu milik Allah. Dengan berbuat baik sama orang tua, Allah beri keberkahan. Allah beri berbuat baik kita kepada orang tua, Allah beri keberkahan. Kita bisa berangkat ibadah. Yang pertama nih, jangan sakiti bapak ibu kita di alam barzahnya dengan perbuatan buruk kita. Yang kedua, selalu istighfarkan, mohonkan ampun bapak ibu kita yang sudah di alam barzah. Doakan terus, jangan pernah berhenti. Kenapa? Anak yang soleh tidak akan pernah berhenti mendoakan ayah ibunya. Awaladin solihin yad'ulah. Makanya orang tua itu, Pak, di dalam hadis sahih, orang tua itu bingung. Dia masuk surga. Dari mana saya masuk surga? Ibadah saya kurang, ngaji saya kurang, sedekah saya kurang, kok saya bisa masuk surga? Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada orang diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Begitu dia masuk surga, faqala anna hadza, dari mana saya bisa masuk surga? Dari mana saya bisa masuk surga? Ibadah saya dari saya mulai akhir balik sampai sekarang, sampai saya meninggal, rasa-rasanya mah kita bisa membaca diri kita. Pantas apa enggaknya? Walaupun kita semuanya pengen. Mungkin semua masuk surga, betul, iya. Kata Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku, kata Nabi Muhammad, semua masuk surga. Cuman masuknya apa langsung masuk? Apa mampir? Itu dulu persoalannya. Mampir dulu. Nyangkut dulu kagak gitu. Di jembatan itu, di jembatan Siratal Mustaqim, sanggup apa kagak? Persoalannya sih, makanya butuh ampunan Allah. Kata Nabi, semua umat masuk surga. Amin, itu luar biasa, Pak. Hadis motivasi, Pak. Hadis motivasi bahwa kita semua masuk surga. Dari umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang gak mau. Siapa yang gak mau? Man asoni, yang siapa dia maksiat kepadaku. Yang maksiat kepadaku berarti dia tidak mau masuk surga. Kenapa saya bisa masuk surga? Ibadah saya kurang. Gila, dikasih tahu. Istighfari waladika laka. Istighfari waladika laka. Engkau bisa masuk surga dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Ini istighfar seorang anak buat bapaknya yang ada di alam barzah. Istighfar seorang anak buat ayahnya nanti di akhirat. Itu bisa merubah keputusan Allah. Mestinya orang tuanya di alam barzahnya mendapat siksa. Dengan sebab istighfar anak bisa diringankan, bahkan bisa dihilangkan azab itu. Dengan sebab istighfar anak yang soleh, mestinya orang tua masuk neraka, diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Istighfar waladika laka, engkau bisa masuk surga karena anakmu. Karena anakmu yang istighfarin itu setiap hari. Tidak hanya istighfar. Nih, saya beli Quran, saya wakafin buat orang tua saya, pahalanya. Nih, saya baca sholawat, sallallahu Muhammad sallallahu. Ya Allah, saya baca sholawat 10 kali, saya baca sholawat 100 kali. Pahala sholawat ya Allah, sampaikan buat bapak saya di alam barzahnya. Emang yang dibutuhin itu sama mereka. Yang dibutuhin sama mereka. Kalau kita butuhnya buat perut, buat makan.
Tapi kalau mereka di alam barzahnya butuhnya buat keselamatan. Makanya kita istighfar kalau sembahyang. Habis sembahyang itu baca istighfar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung baca istighfar. Ini yang ngajarin Nabi. Karena sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min sholati istaghfarullah tsalatan. Nabi kalau habis sembahyang baca istighfar 3 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. 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 Nabi sudah dapat ampunan Allah, tapi masih baca istighfar. Ini artinya Nabi ngasih contoh, ngajarin baca istighfar karena butuhnya kita ampunan Allah. Jangan Allah melantas, istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ada 2 dalam istighfar itu. Gak tahu di mujahidin yang mana duluan biasanya. Ada 2 versi istighfar yang bisa kita temui di masyarakat. Yang pertama, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama. Yang kedua, Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Allah minhum. Biasanya pakai yang mana tuh? Semapur. Yang kedua pilih 1. Dua-duanya. Mau 1, yang kedua penting kompak antara imam dan makmum. Jangan imamnya yang pertama, makmumnya yang kedua. Astagfirullahaladzim nih. Imamnya Ustaz Hasan. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Ustaz Mahfud karena senang yang kedua. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya. Bisa berantem. Gimana sih imam? Gimana sih makmum? Imam perlu diikutin. Dijadikan imam untuk diikuti. Ikut imam, nanti istighfar lagi. Kalau pengen nambahin buat sendiri. Maaf ya Pak, kadang-kadang ini gara-gara gak senang sama masjid, apalagi gak senang imamnya dia. Udah berangkat dari rumah nih, gue mau sembahyang maghrib jamaah, mundur lagi. Naik tangga, ya imamnya dia, balik lagi Pak, itu di sono tuh. Ada tangganya. Padahal, Tuhan ngerti nggak? Kita masuk ke atas, ikut aja bareng sholat jamaah, padahal kita mufarokoh. Misah, tapi gerakannya ngikut. Itu kagak ketahuan banget sama musuhan. Kenapa saya cerita begini? Saya cerita begini di masjid sono, misalnya sebut di sini dah. Dibenerin, Pak, bener bosan. Di sini ada yang begitu, Imam kagak disenengin sama makmumnya. Udah girang banget dia nih, udah jamaah. Berangkat subuh. Begitu naik masjid udah. Ya, dia kabur balik, Pak. Kabur. Di sini insya Allah enggak ada. Enggak ketahuan. Enggak beda. Caranya gampang Pak untuk nyambung silaturahim tuh supaya nggak ketahuan. Mufarokoh. Kan kita nggak demen sama imam itu. Masa kita ngikut tetap nggak sah? Nggak sah kita nggak demen. Caranya gimana supaya nggak nunjukin bahwa kita nggak pas? Saya bukan nggak seneng. Perasaan saya kurang pas nih. Gitu. Saya mufarokoh aja. Boleh. Ya. Boleh. Tapi kan hubungan sosial ke masyarakat kan nggak putus. Iya. Ini masa ditonjolin masalahnya. Jadi ketahuan banget tuh. Emang dia memang dulu sama kita. Gitu ngomongnya. Saya tadi mesti sono saya kasih minta. Kita begini juga. Istighfar tuh. Istighfar kita baca. Mana bedanya? Kalau istighfar yang pertama, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu buat pribadi. Tapi kalau yang kedua, jangkauannya lebih luas.
Astaghfirullahaladzim li. Ya Allah ampuni dosa saya, wali walidayya. Ya Allah ampuni dosa ayah dan ibu saya, wali ashabil huquqil wajib, orang yang punya hubungan hak dengan saya. Siapa kakak saya, siapa adik saya, siapa paman saya, siapa bibi saya, siapa kakek saya, siapa nenek saya, siapa kerabat saya, siapa anjing saya, siapa keponakan saya, siapa tetangga saya, siapa guru saya. Itu ashabil huquq, yang punya hubungan hak dengan kita. Ampuni mereka ya Allah. Baru jangkauannya lebih jauh lagi. Wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati. Ya Allah ampuni juga orang-orang yang beriman, ampuni juga orang-orang yang berpasrah diri kepadamu, mereka beragama Islam, yang di mana? Yang di Gandaria, ampunin ya Allah. Yang di mana? Yang di Jagakarsa, yang di mana? Yang di Pasar Minggu, yang di mana? Yang di Kebayoran, yang di mana? Yang di Kalimantan, yang di mana? Yang di Sulawesi, yang di mana? Yang di Sumatera, di Brunei, Malaysia, terus seluruh dunia mereka beragama Islam, mereka beriman kepada Allah ya Allah. Selama ada umat beriman beragama Islam, ampunin mereka ya Allah. Al-ahya minhum, yang masih pada hidup tuh ampunin ya Allah, yang masih pada hidup. Wal amwat, apalagi yang sudah meninggal dunia, karena butuh ampunan. Tasbih nih Pak, tasbih kita bawa nih. Ini manfaatnya luar biasa nih. Di sini ada ampunan Allah kalau kita pegang. Makanya jangan habis itu tadi tuh. Allahumma lantas. Jalan. Pegang dulu tasbih, baca tuh subhanallah. Baca dulu tuh alhamdulillah, baca dulu tuh Allahu akbar 33 kali, yang semuanya 99. Saya baca ini hadisnya nih, biar besok betah di masjid. Man sabbahallaha fi duburi kulli sholatin talatan wa talatina. Siapa yang baca tasbih habis sembahyang sebanyak 33 kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa hamidallaha talatan wa talatina. Baca tahmid alhamdulillah talatan wa talatina 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa kabbarallaha talatan wa talatina, dan baca takbir 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un, semuanya jadi 99. Faqala tamamannya, sempurnakan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man sabbah, mannya man satiyah. Apa kata Nabi? Orang yang baca tasbih, takbir, tahmid, takbir, la ilaha illallah syarika lah, semuanya jumlahnya 100. Gambarannya kata Nabi, jawabnya nih, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghufira lahu khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahri. Pasti diampunin dosanya oleh Allah, walaupun dosanya seperti buih di tengah lautan. Dosa kita gambarannya banyak di buih seperti buih di tengah lautan. Itu Nabi gambarin, bukan di tengah ember, bukan di tengah bak, di tengah lautan dosa kita banyak. Baca ini, Allah ampunin. Makanya bacanya pelan-pelan. Jangan buru-buru. Kalau bacanya pelan-pelan, buru-buru bisa beda. Tapi orang tua dulu kita masih ingat, kalau dulu kan masih spekernya masih speker toa tuh. Kadang-kadang ada orang tua lucu tuh kita dengerin. Tapi mereka orang tua dulu itu yakin dengan doanya. Mau kemana? Mau ke rumah Pos Albiah, apain? Mau ini apa, mau disembur. Bismillah, sembuh Pak. Kenapa? Yakin dengan doa. Di sini sekarang kita apa bismalem kagak susah. Karena kurang yakin sama doa. Coba kita baca. Ilahana rabbana anta maulana subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pelan-pelan enak. Coba buru-buru bisa berubah. Ilahana rabbana anta maulana subhanallah, 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 banlos. Jadi banlos. Subhanallah daiman qaiman abadan, alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
Alhamdulillah, pelan-pelan enak. Coba disebutin. Alhamdulillah, 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 dulillah, 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 jadi dulillah. Alhamdulillah, ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin ya karim. Allahu akbar, pelan-pelan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Coba dikencengin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini orang baca ini Pak, sembahyang jaminan Nabi, Nabi jamin. Nabi yang jamin, banyak jalan Allah kasih menuju surga, diantaranya ini mendapatkan ampunan Allah. Apa? Selain istighfar, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jaminan Nabi, kufiro khotoyahu, diampunin kesalahan-kesalahannya walaupun kesalahannya seperti buih di tengah. Terakhir, ayah ibu kita sudah meninggal dunia, sambungkan tali silaturahim di mana ayah ibu kita sering bersilaturahim. Sholat berjamaah di masjid ada nilai silaturahim. Kenapa? Begitu datang assalamualaikum salam. Bapak kita sering kuliah subuh, di kuliah subuh ada nilai silaturahim. Di arisan keluarga ada nilai silaturahim. Di mana ayah ibu kita dulu melakukan kebaikan-kebaikan, lanjutkan oleh kita anaknya. Man sanna fil islami sunnatan hasanan falahu ajra wa ajru man amila biha. Kalau bapak kita udah bikin satu tradisi itu baik, kemudian dilakukan oleh anak-anaknya, diikuti oleh anak-anaknya, tidak hanya dia yang mendapatkan pahala, bapaknya pun terus-terusan mendapatkan pahala dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Kita doakan almarhum, semoga Allah muliakan di alam barzah. Allah luaskan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan batin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.